Kemana lu bakal melangkah setelah gelombang inflasi 2030 ini datang, bro? Bayangin semua harga naik gila-gilaan. Nasi sepiring yang dulu cuma 20.000, sekarang bisa tembus 50.000. Bahan baku yang biasanya gampang lu beli di pasar, tiba-tiba jadi barang langka. Duit di dompet lu makin tipis, sementara kebutuhan malah makin tebel. Pertanyaan yang bikin dada sesek adalah, lu mau bertahan atau lu mau tumbang? Karena di tahun itu, dunia usaha kecil menengah bukan lagi soal cari untung gede, tapi lebih mirip pertarungan hidup dan mati. Ada satu cerita tentang seorang pemilik usaha kecil bernama Jaka. Dia dulu buka warung makan sederhana di pinggir jalan. Pelanggannya banyak, tiap siang warungnya rame kayak terminal, orang antre buat makan. Tapi begitu inflasi 2030 nyerang, semua berubah. Harga beras naik, minyak goreng melonjak, bahkan cabai jadi barang mewah. Pelanggan mulai berkurang karena orang-orang lebih milih masak seadanya di rumah. Gua inget Jaka cerita sambil ngelus jidatnya, katanya, "Bro, kalau gua nggak mikir strategi baru, warung ini bisa mati sebelum akhir tahun." Dari situ gua sadar, kunci buat UMKM bukan cuma jualan, tapi punya mental adaptasi. Lu bayangin, inflasi tuh ibarat badai gede yang nggak bisa lu berhentiin. Lu nggak bisa ngelawan badai, tapi lu bisa milih cara supaya kapal usaha lu nggak kebalik. Strateginya apa? Pertama, lu harus belajar ngerapiin biaya. Jaka contohnya, dia nggak lagi asal belanja. Biasanya dia beli bahan di grosir, sekarang dia putar otak buat cari pemasok langsung dari petani. Emang butuh effort lebih, tapi dengan cara itu dia bisa potong biaya tengah jalan. Itu strategi klasik tapi jarang dipakai karena banyak orang udah nyaman sama cara lama. Kedua, lu harus ngerti pola konsumsi orang di masa krisis. Di saat inflasi, orang nggak lagi nyari makanan mewah, tapi mereka cari yang bikin kenyang dan murah. Jaka ngerti itu. Dia ubah menunya dari sebelumnya banyak pilihan lauk jadi sederhana, tapi mengenyangkan. Dia bikin paket hemat, sepiring nasi, telur, sayur, sama sambal gratis. Nggak mewah, tapi itu bikin orang masih datang. Bahkan ada pelanggan bilang, "Warung lu jadi penyelamat perut gua, bro." Dari situ Jaka sadar, bertahan bukan berarti jualan yang paling enak, tapi jualan yang paling dibutuhin. Tapi cerita ini nggak mulus. Gua masih inget malam-malam ketika Jaka bengong di depan warungnya. Lampu jalan temaram, suara motor sesekali lewat, dan dia mikir, apa gua sanggup terusin usaha ini? Inflasi bikin mental orang hancur, bro. Dan di titik itulah gua bilang ke dia, lu nggak boleh jalan sendirian. Cari komunitas sesama pelaku UMKM. Karena dalam badai, kapal kecil nggak bisa melawan sendirian. Jaka mulai gabung komunitas lokal. Dari sana dia dapat info pemasok murah, ide promosi bareng, bahkan ada yang ngajarin cara jualan online. Strategi berikutnya yang bikin gua salut adalah ketika Jaka nggak takut pindah ke digital. Bro, zaman inflasi kayak gitu, orang makin banyak nyari yang praktis. Jaka buka order lewat aplikasi pesan antar. Memang potongan fee lumayan nyakitin, tapi itu nambah aliran pelanggan. Dia juga pakai media sosial buat nawarin menu hematnya. Di situ gua lihat, meski badannya kelihatan capek, matanya mulai nyala lagi. Kayak ada api kecil yang gak mau padam. Kalau lu tanya apa strategi bertahan paling penting di tengah inflasi, gua bakal bilang, jangan keras kepala sama cara lama. Karena dunia udah berubah, pasar udah berubah, dan duit udah kehilangan nilainya. Satu-satunya hal yang bisa bikin usaha kecil bertahan adalah fleksibilitas. Dan fleksibilitas bukan berarti lu ganti bisnis total, tapi lu bikin penyesuaian cerdas. Malam itu, setelah tutup warung, Jaka bilang ke gua, "Bro, gua nggak tahu apa gua bakal bisa kaya, tapi gua tahu gua bisa bertahan." Kata-kata itu nancep banget. Karena buat gua, strategi bertahan UMKM saat inflasi 2030 bukan sekadar teori ekonomi. Itu realita di jalanan, realita di pasar, realita di meja makan orang kecil. Dan lu yang lagi denger cerita ini, gua tanya lagi, lu siap nggak kalau esok semua harga naik, pelanggan makin irit, dan usaha lu nyaris sepi?
Siap nggak lu buat geser cara lama, nyoba hal baru, atau gabung sama sesama pejuang? Karena yang bisa bertahan di 2030 bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan cerita Jaka baru permulaan bro, masih banyak strategi yang bakal gua bongkar biar lu nggak kaget kalau badai inflasi itu bener-bener nyeret semua yang nggak siap. Malam di kota waktu itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin jalanan kayak bawa kabar buruk. Lampu toko-toko banyak yang padam lebih cepat. Bukan karena listrik mati, tapi karena pemiliknya nggak sanggup bayar biaya operasional. Di satu sudut pasar, Jaka berdiri lama sambil ngeliatin karung beras. Harga yang biasanya 100.000 per karung, sekarang udah naik 2 kali lipat. Pedagang bilang, minggu depan bisa lebih mahal lagi. Lu bisa bayangin perasaan orang kayak Jaka bro, hati kayak ditusuk. Kalau bahan pokok aja udah kayak gini, gimana gua bisa jual makanan murah ke orang? Gumamnya lirih. Tapi justru di momen kayak gini, strategi berikutnya muncul. Gua pernah bilang ke dia, bro, lu jangan cuman ngeliatin harga, lihat juga peluang di sekitar lu. Itu kalimat yang awalnya dianggap omong kosong, tapi makin lama dia ngerti. Inflasi bikin orang mikir 1000 kali buat belanja, tapi di balik itu ada peluang. Orang nyari yang simple, murah, tapi tetap berkualitas. Akhirnya Jaka mulai eksperimen, dia bikin menu baru dengan bahan alternatif. Misalnya, dia nggak selalu pakai daging ayam yang mahal, tapi diganti sama tempe crispy bumbu spesial. Orang Indonesia itu doyan tempe, dan harganya lebih stabil. Triknya, dia bikin resep bumbu yang beda dari warung lain. Orang nggak peduli ini daging atau tempe. Asal enak, murah, dan bikin kenyang. Strategi substitusi bahan ini mungkin kelihatan sederhana, tapi di tengah inflasi itu bisa jadi penyelamat. Selain itu, Jaka juga belajar ngerubah pola pikir tentang stok. Biasanya dia suka nyimpen barang banyak biar aman, tapi inflasi bikin harga naik tiap minggu. Jadi dia ganti strategi. Beli secukupnya aja, jangan numpuk terlalu banyak. Itu bikin dia nggak ketahan barang mahal yang bisa turun kualitas. Efeknya, modal lebih cair, arus kas lebih terjaga. Bro, di masa inflasi yang paling bikin usaha tumbang bukan cuman pelanggan sepi, tapi juga modal nyangkut di stok. Tapi perjalanan Jaka nggak cuma soal dapur dan bahan baku. Ada satu titik di mana dia hampir nyerah. Gue inget banget satu malam dia duduk di kursi plastik, lampu warung udah mati, cuman ada rokok yang nyala di tangannya. Dia bilang, gua capek bro, untung tipis, kerjaan numpuk, pelanggan rewel, apa gua harus tutup aja? Suasana kayak itu bikin bulu kuduk berdiri. Karena gua tahu banyak pelaku usaha kecil lain juga punya pikiran sama. Inflasi itu nggak cuma nguras dompet, tapi juga mental. Tapi lu tahu apa yang bikin dia bangkit lagi? Anak kecilnya. Malam itu anaknya keluar dari kamar, bawa gambar hasil coretan krayon. Di gambar itu ada warung kecil dengan tulisan warung ayah di atasnya. Anak itu bilang, polos, ayah jangan tutup ya, aku suka makan di sini. Jaka langsung terdiam, matanya berkaca. Bro, di titik itu gua sadar, strategi bertahan kadang bukan cuma soal angka, tapi soal alasan kenapa lu harus terus jalan. Besoknya dia bangun lebih pagi. Dia mulai mikir gimana caranya bikin warung bukan cuma tempat makan, tapi tempat nongkrong murah. Dia taruh colokan listrik gratis buat anak muda yang pengen nugas sambil makan hemat. Dia kasih promo paket teman mager yang bisa diantar ke rumah sekitar. Nggak gede-gede amat, tapi bikin warungnya jadi beda dari yang lain. Intinya, lu harus ngerti nilai tambah yang bikin orang tetap datang meski duit mereka terbatas. Strategi berikutnya yang gua lihat makin penting adalah transparansi. Jaka nggak malu ngomong ke pelanggan. Harga naik bukan gua yang mau bro, tapi bahan naik semua. Tapi gua tetap berusaha bikin lu kenyang. Aneh ya, tapi justru karena kejujuran itu, orang jadi simpati. Banyak pelanggan yang tetap balik karena mereka merasa dihargai. Jadi di masa inflasi, komunikasi itu senjata.
Lu jangan diem aja, jangan bikin pelanggan mikir lu serakah. Jelasin situasi dengan jujur, tapi kasih solusi. Dan ada satu hal lagi yang bikin gua salut sama Jaka, dia mulai buka usaha sampingan kecil-kecilan. Dia nggak bergantung 100% sama warung. Dia belajar bikin sambal botolan dari resep warungnya, terus jual online. Sambalnya laku keras karena orang bisa makan hemat di rumah dengan rasa warung. Dari situ, tambahan penghasilan muncul. Bro, strategi diversifikasi kayak gini penting banget. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Inflasi bikin satu bisnis goyang, tapi kalau lu punya cabang usaha kecil lain, setidaknya ada penopang. Makin lama, gua lihat warung Jaka bukan lagi sekadar usaha kecil. Itu jadi simbol ketahanan. Orang-orang di sekitar bilang, warung ini bukti kalau masih bisa bertahan di tengah inflasi. Dan gua yakin kalau Jaka bisa, lu juga bisa. Tapi dengan satu syarat, jangan pernah berhenti nyari cara baru. Pertanyaannya sekarang, lu sendiri udah siap belum buat ngadepin badai panjang inflasi 2030? Karena bagian yang paling berat masih ada di depan. Dan kalau lu nggak nyiapin strategi dari sekarang, bisa aja usaha lu hanyut sebelum lu sadar. Cerita Jaka baru nunjukin sebagian kecil. Masih ada strategi lain yang lebih dalam, lebih keras, dan lebih menantang yang bakal gua bongkar di bagian berikutnya. Pagi di kota tahun 2030 itu udah beda banget sama dulu. Pasar tradisional yang biasanya ribut kayak sarang lebah, sekarang lebih sepi. Pedagang duduk lesu, dagangan masih numpuk di depan meja, orang datang cuma beli seperlunya, bahkan ada yang tawar-menawar sampai keringetan cuma buat hemat 1.000-2.000. Udara kayak penuh dengan rasa khawatir, kayak semua orang hidup dengan beban di pundak. Di tengah suasana itu, warung Jaka masih berdiri. Bukan berarti dia aman, tapi karena dia udah belajar pakai strategi yang nggak semua orang berani coba. Bro, di masa inflasi, keberanian itu modal yang sering dilupain orang. Banyak yang sibuk panik, banyak yang sibuk nyalahin keadaan, tapi sedikit yang berani ambil langkah berbeda. Satu strategi pamungkas yang Jaka pakai adalah kolaborasi. Dia sadar sendirian dia lemah, jadi dia ajak pedagang sekitar buat bikin paket gabungan. Misalnya, pelanggan beli nasi, di warungnya bisa dapat diskon sayur dari pedagang lain. Atau beli sambal botolan dapat kupon belanja sembako. Kolaborasi kayak gini bikin roda ekonomi kecil tetap muter. Orang yang tadinya hampir nyerah jadi dapat semangat baru karena punya teman seperjuangan. Selain itu, Jaka juga mulai paham pentingnya edukasi ke pelanggan. Dia bikin papan tulis kecil di depan warung, isinya harga bahan pokok minggu itu. Di bawahnya ada tulisan, "Kami berusaha tetap kasih harga terbaik." Itu kelihatan sepele, tapi bikin pelanggan ngerti situasi. Edukasi itu bikin hubungan jadi lebih manusiawi. Inflasi sering bikin orang saling curiga, saling nuduh, tapi kalau ada keterbukaan, kepercayaan bisa tumbuh lagi. Tapi jangan salah bro, meski udah punya strategi, godaan buat nyerah itu selalu ada. Pernah suatu malam, Jaka terima kabar kalau pemasok cabai langganannya bangkrut. Itu berarti dia harus cari pemasok baru dengan harga lebih mahal. Gua lihat dia duduk di kursi warung, muka pucat kayak orang kehilangan arah. Tapi justru di titik itu, dia inget prinsip yang udah dia pegang. Jangan pernah berhenti adaptasi. Besoknya dia keliling ke desa sekitar, ketemu petani langsung, bikin kesepakatan harga. Memang repot, tapi hasilnya jauh lebih baik ketimbang pasrah. Dari situ gue belajar strategi nyata UMKM di masa inflasi bukan soal siapa paling pinter, tapi siapa paling gigih. Strategi lain yang gak kalah penting adalah menjaga loyalitas pelanggan. Jaka sering kasih bonus kecil kayak teh gratis atau sambal ekstra. Nilainya kecil tapi efeknya gede. Pelanggan merasa dihargai. Ada satu bapak tua yang selalu makan di warungnya bilang, "Warung ini bikin gua merasa masih ada tempat murah tapi hangat."
Bro, di masa susah, rasa hangat dan perhatian itu jadi barang mewah yang jarang orang dapat. Jadi kalau lu punya usaha, jangan cuman jual produk, tapi jual juga pengalaman. Jaka juga sadar kalau teknologi nggak bisa dihindari. Dia mulai catat pemasukan dan pengeluaran pakai aplikasi gratisan di ponsel. Awalnya ribet, tapi lama-lama bikin dia sadar alur duit warungnya. Dari situ dia tahu mana biaya yang bocor, mana yang bisa ditekan. Strategi pencatatan ini penting banget karena banyak UMKM hancur bukan karena sepi pelanggan, tapi karena nggak ngerti arus kas mereka sendiri. Dan ada satu hal terakhir yang gua rasa jadi inti dari semua strategi, mental tahan banting. Bro, inflasi itu kayak gelombang, kadang tinggi, kadang agak reda, tapi nggak pernah bener-bener hilang. Lu nggak bisa berharap badai selesai cepet, tapi lu bisa belajar berenang lebih kuat. Jaka buktiin itu. Dia bukan orang kaya, dia nggak punya modal gede, tapi dia punya tekad buat nggak nyerah. Dan tekad itu menular ke orang-orang di sekitarnya. Hari itu gua lihat warungnya rame lagi. Bukan karena inflasi selesai, tapi karena orang percaya sama dia. Warung kecilnya jadi tempat orang nemuin makanan murah, tapi juga tempat nemuin harapan. Ada ibu-ibu bilang, warung ini bikin gua yakin kita masih bisa lewat masa susah. Dan gua yakin kalau Jaka bisa bertahan, siapapun bisa. Asal berani nyoba strategi, berani berubah, dan nggak gampang patah. Jadi gua tanya ke lu sekarang, setelah lu denger semua cerita ini, setelah lu lihat gimana inflasi bisa bikin usaha kecil hampir tumbang tapi juga bisa bangkit lagi, apa lu masih mau jalan dengan cara lama? Atau lu siap buka mata, siapin strategi dari sekarang, biar di 2030 nanti usaha lu nggak tenggelam? Ingat bro, yang bisa bertahan bukan yang paling kaya, bukan yang paling kuat, tapi yang paling mau belajar dan beradaptasi. Cerita ini gua tutup dengan satu kalimat yang Jaka pernah bilang, waktu kami duduk bareng di warungnya, ditemani suara sendok ngetok piring pelanggan, bro, inflasi itu bukan akhir, inflasi itu ujian. Dan gua nggak mau gagal, karena gua masih punya alasan buat hidup. Kata-kata itu yang gua simpen dalam hati dan gua bagi sekarang ke lu. Karena mungkin di tahun 2030 nanti, kata-kata itu juga bakal jadi pegangan lu buat terus bertahan.